You'll never find a story in a fairy tale. But she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Alechem, Beshim Hamashiach, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas satu kata yang sangat spesial dalam perjanjian lama, yaitu kata nefesh. Apa maksud kata nefesh? Bisa kita terjemahkan dengan hati, nafas, jiwa, tapi juga bicara mengenai loving God with all of your life. All of your life. Mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupanmu. Luar biasa, saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya Allah Roh Kudus menginspirasi kami, mencelikkan kami akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya satu kata ini dari firman Allah berbicara dalam kehidupan kami, membakar semangat kami, membawa kami di dalam pengabdian yang sepenuhnya akan kasih dan cinta kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita buka sama-sama kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-5. Saudara, Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 ini adalah Shema yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tetapi ada satu kata di dalam Shema, di dalam formulasi Shema itu ada satu kata yang sangat luar biasa, yaitu segenap jiwamu, segenap hidupmu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kata-kata ini sangat luar biasa sekali. Mengasihi Tuhan itu harus dengan apa? Katanya, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. With all that is within you. Semua yang ada padamu. Mengasihi Tuhan itu harus dengan demikian. Tidak boleh separuh-separuh. Tidak boleh suam-suam kuku. Karena kok suam-suam kuku akan dimuntahkan, kata kitab Wahyu. Bahkan ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, ya, bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kekekalan? Ya, lakukan firman Allah. Sudah, mana? Saudara, Yesus sitir kata ini, bukan? Ya, Shema. Yaitu apa, saudara? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Jiwamu, hatimu, kekuatanmu. Banyak orang cinta mula-mula itu hanya di depan saja. Pertama kali bertobat sebagai bayi rohani, cintanya cinta mula-mula. Ya kan, pengen setiap hari ke gereja, pengen selalu memuji menyembah Tuhan, pengen banyak berdoa, pengen retreat terus. Ya, beri persembahan, persepuluhan dan semuanya, aktivitas-aktivitas rohani di gereja semua diikuti, saudara. Kenapa? Karena cinta mula-mula cinta yang pertama. Berjalan dengan waktu, masalah mulai muncul, pergumulan mulai muncul, badai kehidupan mulai terjadi dalam kehidupannya. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan cintanya sudah terkikis
Cintanya sudah habis. Tidak lagi mencintai dan mengasihi Tuhan seperti yang mula-mula dahulu. Di sini kita harus bisa bedakan cinta yang committed atau cinta-cinta monyet dalam tanda kutip seperti itu, saudara. Mungkin saya bisa samakan dengan itu ketika kita masih jatuh cinta dengan Tuhan pertama kali seperti cinta monyet lah. Ya, itu masih masa bulan madu kalau bicara tentang pernikahan. Ya. Oh, berdoa minta ini dikasih, minta itu dikasih tanpa perlu nunggu. Kita semua mengalami hal itu bukan? Doa kita begitu cepat dijawab. Tanpa perlu pergumulan, tanpa perlu waktu dan semuanya, saudara. Seolah-olah itu hidupnya begitu indah. Sangat indah. Saya pernah mengalami masa-masa itu kalau saya tidak lupa ingat, saudara. Pada awal pertama kali bertobat, saya masih ingat sekitar 3-4 bulan pertama dalam masa-masa awal pertobatan saya itu begitu indah. Ya, sebagai bayi rohani semua dikasih oleh Tuhan. Apapun yang didoakan seolah-olah Tuhan jawab. Tanpa perlu pergumulan bagaimana. 3-4 bulan pertama. Di atas 4 bulan mulai ada pergumulan. Mulai ada ini dan itu terjadi. Saudara, tapi bedanya di sini Tuhan ingin ingin melatih kita. Supaya cinta kita bertumbuh. Dari cinta-cinta monyet seperti itu, saudara. Cinta pada awal pertobatan itu menjadi cinta yang betul-betul tangguh. Tough love, cinta yang tangguh, melewati badai, melewati pencobaan, melewati ujian, melewati banyak hal yang terjadi dan diizinkan terjadi dalam hidup kita. Melewati kerikil-kerikil tajam kehidupan, melewati badai dalam kapal kehidupan kita. Tuhan izinkan semuanya terjadi untuk membuat cinta kita kepadanya semakin lebih tangguh, lebih tangguh setiap hari, lebih tangguh daripada hari sebelumnya. Tougher and tougher and tougher. More each day. Setiap hari lebih tangguh lagi. Amin. Nah, tetapi masalahnya adalah cinta yang committed itu, kalau mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, nefesh itu bukan lagi pakai emosi. Ada sense emosinya, tapi tidak semeluap-luap ketika pertama kali, cinta monyet yang pertama kali itu. Cinta yang terus bertumbuh menjadi tangguh itu berjalan dengan waktu, Bapak, Ibu, Saudara. Saudara, masalahnya adalah seperti ini. Bagaimana kita bisa terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, jiwa, dengan segenap hati kita, dengan segenap emosi kita. Ya, with all of our emotions and passionately, tetap passionate. Banyak orang sudah ikut Yesus, katanya sih cinta, sudah 10-15 tahun. Tetap ikut Yesus, tetap setia, tapi cintanya tidak lagi passionate. Cintanya sudah padam mungkin, apinya enggak ada. Sama seperti orang menikah. 5 tahun awal pernikahan, 3 tahun awal pernikahan, cintanya membara, emosi, passion, gairah dan semuanya. Masih masa bulan madu lah, masih wajar. Tapi berapa banyak pernikahan ketika masuk usia ke-10, 15, 20 tahun, saudara, ketika banyak hal terjadi tantangan dalam kehidupan pernikahan itu, apinya mulai padam. Masih terus cinta, masih terus bersama, ya kan? Tapi tidak lagi meluap-luap. Tidak lagi passionate. Kadang tidak ada lagi sense emosi di dalamnya. Sudah jadi mekanik begitu loh. Sudah rutin jadi mekanik cintanya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bagaimana kita bisa memahami kata nefesh ini. Dan mengkaitkannya dengan mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, kekuatan, dengan segenap jiwa. Yang terus passionate. We love Him with passionate love. Bukan hanya bicara kesetiaan yang sudah teruji, yang tangguh, yang stabil, established. Tapi di dalam ketangguhan dan di dalam cinta yang sudah established itu, saudara, tetap passionate. Tetap berapi-api. Tetap berkobar. Tidak sparkling seperti awal-awal pernikahan. Cinta kepada Tuhan yang demikian rupa. Sehingga itu membakar hangus seluruh kehidupan kita. Tidak ada jalan lain
Selain apa? Selain Anda harus tenggelam di dalam firman Tuhan. Selain Anda harus banyak belajar, baca, renungkan firman, dan tenggelam di dalam firman Tuhan. Tenggelam dalam, bukan hanya di luar saja. Bukan hanya berenang di luaran, tapi dive in. Bukan hanya swimming around. Tapi you have to dive into the depth of the word of God. Menyelam dalam di dalam kedalaman Alkitab, kedalaman firman Allah. Karena di sanalah Anda akan mengenal Dia sesungguhnya. Anda akan mulai mengenal Dia seperti sebelum. Anda mungkin merasa bahwa aku sudah kenal Tuhan. Belum. Ketika Anda menyelam lebih dalam lagi, Anda akan terkaget-kaget. Mengapa? Ternyata aku belum kenal Tuhan Yesus selama ini. Pengenalan akan Allah itu terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Terus lebih dalam dari waktu ke waktu. Mengasihi Tuhan with every moment throughout our lives. Mengasihi Tuhan dengan segala momen-momen yang ada dalam kehidupan kita. Until loving God even to the point of sacrificing our lives for Him. Mengasihi Tuhan sampai pada titik kalau perlu itu mengorbankan diri kita untuk Dia, mengorbankan nyawa kita untuk Dia. Nggak ada yang mau seperti itu kalau nggak betul-betul cinta sungguh-sungguh, nggak betul hatinya terbakar sungguh-sungguh. Betul nggak saudara? Itulah mengapa semenjak pulang dari pembuangan dari Babel, orang-orang Yahudi mengalami pemurnian agama. Mereka sadar bahwa ketika mereka dibuang ke Babel itu, mereka dipermalukan karena mereka telah menduakan Tuhan selama ini. Mereka masih menyembah Allah, tapi juga mereka masih menyembah ilah-ilah yang lainnya. Pemurnian agama terjadi di bawah Imam Ezra, bukan? Dan kemudian muncullah kaum-kaum agamawan, saudara, yang betul-betul menjaga kemurnian agama. Mereka mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Mereka membuang segala berhala-berhala. Mereka mengasihi Tuhan yang segenap hati, jiwa, kekuatan mereka. Sampai kemudian masuk pada zaman kelahiran Yesus. Di mana orang-orang pada waktu itu begitu mencintai firman, mencintai Taurat Tuhan, mencintai Torah. Masyarakat yang betul-betul passionate mengenai Allah dan firman-Nya. Firman Allah. Saudara, tidak ada jalan lain. Kalau Anda bertanya bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, jiwaku, kekuatanku, dan tergila-gila dengan Tuhan, tidak ada kata lain. You have to dive into the word of God. Firman itu akan membuat hati nuranimu semakin clear. Jatuh cinta dalam dengan Tuhan tidak akan pernah membuatmu mabuk agama. Ya, saudara. Banyak orang yang mendalami agama jadi ekstrim, bukan? Banyak orang mendalami demikian dalam kemudian jadi ekstrim. Jadi keras kepada yang lain, tadinya penuh kasih. Malah belajar agama lebih dalam, malah jadi keras. Malah jadi ekstrim. Mengkafirkan kanan kiri, menyesatkan kanan kiri, merasa paling benar sendiri. Kan gitu saudara, banyak yang seperti itu. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena posisi hatinya salah, tidak dijaga. Mencintai Tuhan sungguh-sungguh, belajar firman-Nya dengan begitu dalam. Jiwamu berpadu dengan firman ketika engkau mempelajari firman itu dan engkau semakin dibukakan banyak hal. Tidak akan membuatmu jadi ekstrim. Kalau posisi hatimu benar. Engkau memahami bahwa semua yang terjadi di dalam hidupmu itu adalah karena Dia. Semakin membuat engkau wise, bijaksana, semakin membuat engkau dewasa seharusnya, dan semakin engkau menghargai orang-orang yang berbeda dengan dirimu. Berbeda pemahaman dengan dirimu, berbeda tafsir dengan dirimu. Saudara, seharusnya itu. Jadi hati-hati ya dengan sisi-sisi ekstrim di mana orang bisa pun jatuh di dalam ekstremisme dalam beragama ketika mereka betul-betul berusaha untuk mencintai Tuhan. Saudara, kalau kita cinta firman Tuhan, kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, tidak akan masuk ke sana. Justru kita akan semakin wise,
lebih lebar cakrawala berpikir kita, lebih luas, lebih bijak dalam memahami segala sesuatu. Dan mengasihi Tuhan setiap hari dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Entah kita sebagai seorang pengusaha, dokter, insinyur, siapapun kita, kontraktor, kita pilot, kita adalah karyawan profesional, kita bekerja sebagai apapun juga Tuhan profesi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan bekerja karena kita mencintai dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Setiap heartbeat kita, detak jantung kita itu ada firman di dalamnya. Loving God wholeheartedly. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Even to the point of sacrificing your life for Him. Kalau sampai perlu. Ya, saudara. Bukankah Yesus juga melakukan hal itu? Yesus adalah sang firman Allah yang menjadi manusia, bukan? Dia memahami firman, dia belajar firman. Dia memahami Taurat, dia memahami semua hal tentang Allah dan firman-Nya. Pada usia 12 tahun dia bertanya jawab dengan para rabi senior, saudara, dan semuanya terkagum-kagum. Ini anak 12 tahun, hikmatnya luar biasa. Mereka terkagum-kagum. Luar biasa Yesus ini. Lihat apa yang terjadi pada hidup Yesus. Yesus adalah the man of the text. The God of the text. He lived the text. He ate the text. He died the text. Saudara lihat, Yesus itu hidup dengan firman, mengajarkan firman, makan dengan firman, hidup sehari-hari dengan firman Tuhan, mengajarkan firman, bahkan dia mati pun dengan firman, karena dia mengasihi, memberikan kita contoh bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. 7 perkataan Yesus terakhir di kayu salib. Anda bisa temukan semua formulasinya dalam bahasa asli di dalam Mazmur pasal ke-22. Karena itu adalah nubuatan mesianik, saudara. Mazmur 22. Eli, Eli lama saftani. Eli, Eli lama sabachthani. Anda bisa temukan itu dalam Mazmur pasal 22 ayat yang pertama bahkan. Bahwa semua yang lain ada di dalamnya. Dan ketika semua 7 perkataan salib ketika dia ucapkan itu, saudara, itu semuanya ada di dalam teks, itu semuanya ada dalam tradisi agama pada waktu itu. Ketika dia berkata, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan rohku. Beadeka afhid ruhi. Saudara, itu adalah sebuah kata atau kalimat di dalam sidur orang Yahudi, doa, bacaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang menyerahkan roh mereka kepada Tuhan. Itu doa malam, doa sebelum tidur biasanya. Menyerahkan nyawa mereka. Karena mereka mau tidur didepositokan. Besok pagi mereka bangun, mereka hidup kembali. Mereka bersyukur. Mereka berkata, Modeh ani, thank you Lord. Terima kasih aku hidup lagi. Aku sudah hidup lagi. Saudara, Jesus was the man of the text and the God of the text. Karena dia mencintai Tuhan, mencintai Bapa dengan sungguh-sungguh. Roh, jiwa, tubuh, semuanya. Dia berikan untuk misi hidup yang telah diberikan Allah kepadanya. Untuk menebus setiap dosa manusia. Kenapa dia hancur sehancur-hancurnya di Taman Getsemani itu? Karena itu nefesh, saudara, mengasihi Allah. Sampai dia rela untuk mengorbankan semuanya. Di Taman Getsemani itu, Yesus hancur sehancur-hancurnya. Sampai peluhnya keluar seperti darah. Kenapa di Taman Getsemani? Ini simbol. Anda harus pahami ini. Apa makna kata Getsemani? Getsemani dari bahasa Ibrani, Gatshmanim. Gatshmanim itu artinya tempat pemerasan olive oil. Dan Taman Getsemani adalah tempat pemerasan olive oil, olive press. Dan saudara, pada waktu itu ketika orang memeras buah olive ini, buah zaitun ini menjadi minyak, saudara. Perasan pertama
digerinding begitu ya dalam batu yang besar. Ya, perasan pertama, gerinding pertama itu adalah minyak yang kita sebut hari ini sebagai extra virgin olive oil. Itu hanya dipersembahkan untuk rumah Tuhan bait Allah, tidak boleh dipakai manusia. Perasan kedua itu bicara, itu adalah olive oil, virgin olive oil, itu dipakai untuk kehidupan, untuk manusia, dipakai untuk semua. Ya, tapi kemudian perasan ketiga, di dalam perasan ketiga itu buah zaitun itu sudah hancur tak berbentuk, keluarlah minyak yang terjelek kualitasnya, saudara, yang dipakai untuk sabun, dipakai untuk mengolesi perkakas mesin dan sebagainya pada waktu itu tentunya. Saudara, ketika Yesus 3 kali dia berdoa di Taman Getsemani dan berkata, ya Bapa, lalu karena cawan ini daripadaku, kalau memungkinkan, kalau tidak terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kenapa 3 kali? Karena Yesus betul-betul hancur. Sehancur-hancurnya, tak berbentuk seperti buah zaitun yang hancur setelah 3 kali digrinding, saudara. Itu simbol yang harus kita mengerti. Dan pada ketiga kalinya itulah ketika dia berdoa bergumul. Karena ketaatannya, karena cintanya dengan kepada Allah. Segenap hati, kehidupannya, kekuatannya, hati dan jiwanya. Peluhnya pecah. Seperti darah. Keluar seperti darah peluhnya, saudara. Itu bukan main-main. Itu sungguh-sungguh terjadi. Kenapa? Karena cinta itu butuh pengorbanan. Kasih kepada Allah itu harus berkorban. Yesus melakukannya. Dia buktikan cintanya. Rasul Paulus pun melakukannya. Pada masa-masa akhir hidupnya. Dia berkata kepada Timotius, bukan? Hari matiku telah akan tiba. Aku telah dipersembahkan di atas mezbah. Darahku sudah akan tercurah. Puncak pengorbanan Paulus adalah ketika dia harus menanggung martirdom itu. Kehidupan Yesus, kehidupan Paulus bisa kita lihat di sana. Paulus begitu mengidolakan Kristus. Bahkan sampai hari matinya pun dia berkata, aku ingin menjejak bukit Golgotaku seperti Yesus. Yesus hidup, pikirannya bukan untuk yang lain-lain, untuk Golgota, 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 puncak kesucian, puncak pengorbanan. Rasul Paulus dalam hidupnya juga seperti itu. Aku harus menggapai, izinkan aku Tuhan menggapai Golgotaku, Golgotaku. Seperti Kristus yang aku layani, seperti Kristus yang aku cintai. Dan Tuhan izinkan, Bapa izinkan Rasul Paulus mencapai bukit Golgotanya, menyelesaikan hidupnya detik terakhir seperti Yesus. Saudara, cinta itu tidak simple. Kasih kepada Allah itu not simple. Butuh pengorbanan. Banyak hal yang harus kita korbankan dalam hidup ini. Demi nefesh. Demi mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Hati kita, kekuatan kita. Mari kita belajar untuk mengasihi Dia dengan cara yang demikian. With the grace and mercy of Holy Spirit. Roh Kudus memampukan kita untuk kita nefesh. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Mengasihi Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Semua yang kita lakukan dengan tangan kita. Sementara kita masih hidup di dunia. Lakukan semuanya because you love Him. Karena engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanku. Bagaimana aku persembahkan bisnisku untuk mengasihimu dengan segenap hatiku, cintaku, jiwaku, kekuatanku. Aku persembahkan karirku, aku persembahkan studiku, aku persembahkan rumah tangga, aku persembahkan semua yang aku lakukan ya Tuhan. Karena aku mengasihimu, mencintaimu dengan segenap hatiku, kekuatanku, dan jiwaku. Amin, saudara. Love Christ alone, love Jesus alone. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita. Seorang yang bernama Akiva, teacher Akiva. Saudara, Rabi Akiva ini, pada hari kematiannya, dia telah berdoa sekian lama, sepanjang kehidupannya,
berdasarkan sebuah buku yang ditulis yang saya baca. Dan dia terus bertanya-tanya, akankah aku punya kesempatan untuk mempermuliakan Allah di hari matiku? Apakah aku punya kesempatan untuk mencapai puncak pengorbanan di hari matiku? Saudara, tidak ada yang tahu. Tapi kesempatan itu tiba dalam hidupnya pada masa tuanya. Ketika dia ditangkap oleh pasukan Romawi, dia disiksa oleh pasukan Romawi, saudara. Karena hari itu ada sejarah pemberontakan tahun 132, 35 Masehi di Israel, saudara. Ketika Simon bar Kokhbah bangkit dan dinyatakan sebagai Mesias, memberontak melawan Romawi, tapi kemudian dihancurkan oleh pasukan Romawi. Rabi Akiva yang menyatakan Simon bar Kokhbah ini sebagai Mesias ditangkap pula dan akhirnya dihukum. Detik-detik terakhir sebelum dia mati, saudara, dia recite, dia mengucapkan firman-firman di dalam perjanjian lama itu. Dia mengucapkan firman, dia mengucapkan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah itu Esa, Tuhan itu adalah Tuhanmu. Tuhanmu itu Esa. Dan murid-muridnya bertanya seperti ini, Teacher, even right now, Guru, bahkan hari ini, bahkan sekarang waktu kamu menderita dengan begitu rupa, masih tetap ngomong firman, masih tetap mengucapkan firman, masih tetap merenungkan firman, masih tetap berdoa. Rabi Akiva berkata kepada murid-muridnya dalam penderitaan yang begitu rupa, seumur hidup aku bertanya-tanya kepada Allah, apakah aku punya kesempatan seperti ini? Dan ketika kesempatan ini tiba, tidakkah aku akan menggapainya dengan penuh kebanggaan dan dengan penuh rasa syukur. Dan dia mengucapkan kalimat Shema yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saudara, itulah yang dimaksud dengan nefesh. Loving God with all of your life. Apakah hari ini kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita untuk Dia? Tidak akan menjadikan kita ekstrim kok. Lalu menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. No, itu salah, saudara. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kekuatan kita semuanya, maka kita akan semakin dekat dengan Dia. Kita akan semakin terbakar dan kita akan semakin terbakar habis untuk membangun orang lain, memberkati orang lain, untuk mengangkat derajat hidup orang lain, untuk melihat orang lain bertumbuh, orang lain dipakai untuk melihat, untuk apapun yang kita jamah dengan tangan kita akan menjadi hal yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Itu semua keluar dari hati, saudara. Because your heart and then your action speak louder than your words. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudari. So, let us love Him, love Jesus with all of our nefesh. Mari kita mencintai Kristus dengan segenap nefesh yang ada pada kita. Haleluya. Let us pray. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, izinkan kami untuk mengasihi Engkau, bukan lagi dengan cinta-cinta monyet, dengan cinta-cinta biasa, cinta yang egois. Kalau tidak diberkati marah, kalau doa tidak dijawab, tidak mau lagi ikut Yesus, mengancam kanan, mengancam kiri. Kami tidak mau cinta kekanak-kanaan, tapi kami mau cinta yang dewasa, cinta yang tangguh, tapi tetap passionate, tetap terbakar, tetap dengan seluruh emosi kami, with all of our emotion. Cinta yang dewasa, yang tangguh, tapi tetap terbakar, tetap passionate. Tidak ada cara lain, Tuhan, kami harus terus berendam. Dan kami harus berendam di dalam firman-Mu setiap hari. Kami harus mendalami firman-Mu setiap hari, terus belajar, membaca. Dan ketika jiwa kami berpadu dengan firman yang kami baca, Tuhan, Engkau bekerja, Engkau mewahyukan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengasihi, mencintai Engkau, hati kami pun diubah, Tuhan.
untuk kami membangun orang lain, mengasihi orang lain, mengangkat, menghargai orang lain yang berbeda dari kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarkan kami diubahkan sedemikian rupa. Ketika kami nefesh, loving God with all of our life. Dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, segenap kehidupan kami. Mengasihimu dan mencintaimu sampai titik yang terakhir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tolong kami. Kyrie eleison. Lord have mercy on us. Tuhan tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Anda belajar sesuatu saat ini. Lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Drink from this water, drink from this water, and you will never